Akhirnya Hunter Cha mengakui dirinya kalau ia menyukai Jinwoo saat setelah pertarungan melawan Bear di video kemarin. Namun hasil dari pertarungan ini tentunya akan mempengaruhi hubungan mereka berdua. Tapi sebelum masuk ke inti videonya, ada baiknya teman-teman subscribe, like, and share video ini dulu, biar Mimin tambah semangat uploadnya. Oke, seperti biasa nggak usah mulut-mulut lagi. Sediakan kopi dan camilan, and kita putar intronya. Nah, setelah menyaksikan aksi Hunter Cha yang rela bertaruh nyawa saat melawan Igris dan Bear demi mendapatkan pengakuan dari Jinwoo, kita beralih lagi di lokasi gedung di kantor Asosiasi Hunter Amerika, di mana terlihat Michael dan Nyonya Selner yang meminta maaf kepada ketua Asosiasi Hunter Amerika yang bernama David. Nah, melihat mereka berdua langsung meminta maaf padanya, David pun mengatakan bahwa aku menyuruhmu datang kemari bukan untuk meminta maaf, melainkan apa yang terjadi di sana. Lantas Michael pun melaporkan dengan berdasarkan pengamatan dari Nyonya Selner kalau Hunter Sun Jinwoo adalah salah satu raja. Nah, mendengar hal itu sontak membuat David mempertanyakan kepada mereka berdua, apakah Sun Jinwoo mempunyai kekuatan seorang hunter setingkat negara? Namun, menurut Nyonya Selner, hal itu masih belum bisa dipastikan. Dan ia berencana memastikan ulang kekuatan Jinwoo. Apakah memang benar hunter yang mengalami kebangkitan ulang memperoleh kekuatan mereka dari sisi lain? Karena Selner bisa merasakan hubungan yang mereka punya. Tapi terkadang kekuatan dari sisi lain juga terlalu kuat. Dan bahkan hunter yang mengalami kebangkitan ulang terlihat seperti tertutupi cahaya yang terang. Jadi Nyonya Selner menyebut orang-orang seperti itu adalah raja. Namun dalam kasus yang dialaminya dengan Hunter Sun Jinwoo berbeda, di mana Nyonya Selner tidak memperoleh koneksi ketika ia menatap mata Sun Jinwoo, karena hanya ada kegelapan di dalam dirinya yang menatap balik Nyonya Selner, sehingga membuat Nyonya Selner merasa kalau Hunter Sun Jinwoo adalah perwujudan dari kegelapan itu sendiri. Nah, mengetahui akan hal itu sontak membuat David terkejut, sembari mempertanyakan arti kegelapan yang ada pada diri Jinwoo sebenarnya itu musuh atau tidak. Lantas dengan tegas Nyonya Selner langsung membantahnya, karena sebenarnya ia bukan ingin mengatakan kalau Jinwoo itu adalah teman atau musuh, melainkan ia hanya ingin memperjelas bahwa Hunter Sun Jinwoo tidak meminjam kekuatan dari manapun, karena kekuatannya berasal dari dalam dirinya sendiri. Seperti apa yang dikatakan Michael barusan, bahwa Hunter Sun Jinwoo tidak memiliki batasan untuk kekuatannya. Nyonya Selner pun membenarkan perkataan Michael tadi dengan menggerakkan kepalanya. Nah, setelah mendengar semua penjelasan dari Nyonya Selner, David langsung saja berdiri mendekati Nyonya Selner sembari mengucapkan terima kasih padanya. Karena ia sadar, sepertinya mustahil untuk merekrut Jinwoo dengan menggunakan kemampuan Nyonya Selner. Jadi, ia pun berencana menggunakan cara lain untuk mendapatkan Jinwoo. Dimana saat Michael mengatakan kepada David, ia mau kemana? Saat itu juga, David lalu menyuruh Michael untuk mengikutinya ke lantai B24. Sembari mengatakan kepada Michael, apakah kau ingat tentang Getrang S pertama yang muncul di Amerika? Michael pun menjawab, ya tentu saja, saya tidak mungkin melupakannya. Karena kejadian di Dungeon Break saat itu memang sangat mengerikan, sampai-sampai bisa membuat hancur bagian barat Amerika Serikat. Yang dimana pada saat insiden itu terjadi, semua hunter terbaik di seluruh dunia telah dikumpulkan oleh Amerika dengan tawaran hadiah yang sangat besar. Namun sayangnya hanya 5 hunter saja yang selamat, yang mana itu adalah awal mula kelima hunter tersebut diberi otoritas oleh Amerika dengan julukan hunter tingkat negara setelah mereka berhasil mengalahkan makhluk buas yang bernama Naga Karmis, atau bisa dibilang api yang tidak pernah padam. Nah, kemudian David mengungkapkan bahwa insiden itu benar-benar telah menjadi mimpi buruk bagi seluruh warga Amerika. Tapi kejadian buruk itu juga menimbulkan sebuah hadiah kecil, yang dimana saat mereka sudah tiba di lantai B24, Michael sudah menebak rencana David, hingga pintu ruangan tersebut pun terbuka. Ternyata hadiah kecil yang dimaksud David tadi itu adalah runestone yang ditemukan di dalam mayat Naga Karmis. Nah, sembari mereka berdua melihat sisa-sisa dari tubuh naga tersebut, David lalu mengatakan, runestone ini sudah tersimpan di sini selama 8 tahun sejak kematian Naga Karmis. Bahkan tidak ada hunter yang bertipe Mac di antara hunter tingkat negara yang bisa memilikinya. Jadi ia yakin runestone ini telah menunggu sosok pemilik yang tepat.
Jadi, nantinya Karmi sekali lagi akan memberikan sebuah hadiah berharga untuk negara ini. Nah, kemudian di scene selanjutnya, terlihat Jinwo yang sedang berdiri di depan cermin dengan perasaan takjub saat ia melihat perubahan yang terjadi pada fisiknya. Nah, di sini Jinwo berpikiran, kenapa ia bisa setampan sekarang, dan beranggapan hal ini terjadi karena kebangkitan ulang pada dirinya, ataukah karena pengaruh dari skill With of Reliability-nya, yang mana skill ini memulihkan semua bagian tubuh yang rusak. Namun, berhubung Jinwo masih tidak yakin dengan penilaiannya sendiri, ia pun langsung keluar kamar menemui adiknya untuk menanyakan soal penampilannya itu. Lantas, Jin-ah pun menanggapi hal itu dengan ekspresi yang menjengkelkan karena Jinwo hanya terlihat seperti orang bodoh di matanya. Setelah mereka berdua memperdebatkan hal sepele yang mengakibatkan pertengkaran kecil layaknya kakak beradik, di sini Jinwo langsung mengalihkan topik pembicaraannya dengan mengatakan kepada Jin-ah kalau ia berencana untuk membentuk guild yang bernama Solo Play. Namun, alih-alih mendapat respon positif dari adiknya, nyatanya Jin-ah menanggapinya dengan ejekan. Karena dengan melihat kemampuan Jinwo yang bisa memanggil prajurit bayangan, maka secara teknis Jinwo tidak bertarung sendirian. Maka dengan apa yang baru saja dikatakan Jin-ah barusan, membuat Jinwo sadar kalau perkataan adiknya itu ada benarnya juga. Lalu, Jinwo menanyakan lagi kepada Jin-ah, jadi nama apa yang harus kupakai untuk mendirikan guildku? Seketika itu, Jin-ah menyarankan kepada Jinwo agar memakai nama Ajin yang berarti melangkah ke depan. Dan pada akhirnya Jinwo pun memutuskan untuk memakai nama itu. Nah, kemudian di scene selanjutnya, kita beralih di lokasi apartemen Hunter Cha, yang mana terlihat Hunter Cha yang merasa gelisah karena secara tidak langsung ia telah mengakui perasaannya kepada Jinwo. Namun, ketika Hunter Cha baru saja meyakinkan dirinya jika sudah sewajarnya ia tertarik pada Jinwo, sebab Jinwo lah yang telah menyelamatkan hidupnya, hingga tibalah saat Hunter Cha bergumang, kalau secara teknis aku selamat karena kemampuan Hunter Byunggo. Tiba-tiba ia teringat akan sesuatu yang dilupakannya, yang dimana ini adalah ingatan Hunter Cha saat setelah ia diselamatkan oleh Hunter Byunggo di Pulau Jeju. Lantas, dalam ingatannya itu Hunter Byunggo meminta tolong kepada Hunter Cha agar menyampaikan pada Jinwo untuk berhati-hati terhadap kekuatannya sendiri. Mengetahui akan hal itu sontak membuat Hunter Cha kaget dengan penuh kebingungan karena ia masih tidak mengerti maksud dan tujuan Hunter Byunggo yang sebenarnya. Nah, kemudian di keesokan harinya, tepatnya di kantor Guild Kenik, terlihat Park Jong-soo dan bawahannya yang sedang membahas kemunculan sebuah gate rang A yang tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dari biasanya. Nah, di sini Park Jong-soo menyadari jika mereka tidak berhati-hati di dalam sana, kemungkinan besar mereka semua akan mati. Belum lagi karena Guild Kenik tidak memiliki satupun Hunter Rank S. Dan tentunya ini akan sulit bagi mereka untuk menyelesaikan raid itu sendirian. Karena biasanya Park Jong-soo akan menyerah jika gate yang muncul itu adalah gate Rank S. Tapi jika kali ini mereka menyerah hanya untuk menyelesaikan gate Rank A, maka rumor itu pasti akan menyebar dengan cepat dan reputasi Guild Kenik jadi semakin memburuk. Lantas Hunter Joen pun lalu menyarankan kepada Park Jong-soo agar mereka bekerja sama dengan guild lain untuk menyelesaikan gate itu. Lebih tepatnya, mereka tidak perlu melibatkan seluruh anggota guild, tapi cukup dengan satu orang hunter saja yang bisa menolong mereka di saat-saat sulit. Nah, mendengar hal itu awalnya Park Jong-soo sempat meragukan saran dari Hunter Joen karena tidak mungkin satu orang akan mampu menolong mereka di dalam gate rank A tersulit. Hingga ketika Park Jong-soo teringat akan seseorang yang bisa melakukan hal itu. Sembari Hunter Joen mengatakan padanya bahwa kau pasti tahu siapa orang itu. Saat itu juga Park Jong-soo mengatakan, ya, yang kau maksud itu pasti Hunter Sun Jinwo. Tapi, membandingkan kelebihan dan kekurangan jika mereka menjadi sekutu dengan guild lain, dan pada akhirnya Park Jong-soo mempertimbangkan hal itu dengan bijak karena guildnya mungkin mendapat pengakuan. Terlebih lagi, ini adalah kesempatan mereka untuk menyelesaikan raid yang tersulit. Jadi mereka pun akan pergi mengunjungi Jinwo. Nah, sementara di sisi lain, Jinwo akhirnya memutuskan mengganti nama guild Solo Play menjadi Ajin. Lantas, Jinwo pun langsung menyetujui nama tersebut. Dan sekarang mereka hanya perlu merekrut satu anggota lagi agar persyaratan pembuatan guildnya terpenuhi. Lalu ketika Jinho menanyakan soal perekrutan Hunter Cha, Jinho pun mengatakan kalau Hunter Cha bukanlah orang yang cocok karena dia bukanlah orang yang aku inginkan.
Nah, mendengar hal itu sontak membuat Jinho merasa heran. Kenapa Jinwo menolak seorang hunter rang S yang berbakat dan cantik seperti itu? Bahkan meskipun Jinho mencoba menanyakan lagi pada Jinwo bahwa apakah kau sudah yakin dengan keputusanmu itu? Tanpa ragu, Jinwo kembali menjawab, aku yakin dengan hal itu. Lagi pula kriteria anggota yang aku inginkan adalah seorang hunter yang tidak suka dengan aktivitas guild serta dapat dipercaya. Namun, sesaat setelah Jinho memikirkan seseorang yang sesuai dengan kriteria yang Jinho maksud, tiba-tiba mereka kedatangan tamu tak terduga. Yang mana itu adalah Hunter Park Jong-soo bersama dua anggotanya. Lalu setelah mereka dipersilakan masuk oleh Jinwo, Park Jong-soo langsung memperlihatkan rekaman video kemunculan gate berukuran besar di dekat wilayah mereka. Nah, Jinwo yang penasaran lantas bertanya, apakah gate itu dikategorikan sebagai gate rang S? Park Jong-soo segera menjelaskan bahwa gate tersebut masihlah gate rang A, tetapi itu adalah gate rang A terbesar yang muncul di Busan. Karena mengingat saat ini Guild Knik tidak memiliki satupun hunter rang S, pihak asosiasi hunter pun melarang mereka untuk memasuki gate tersebut demi keselamatan. Jadi itulah sebenarnya tujuan mereka kemari, untuk meminta kerjasama dengan Jinwo dalam menjalankan raid tersebut. Maka dengan begitu Park Jong-soo yakin, mungkin mereka akan sanggup untuk menyelesaikan raid ini. Lalu Park Jong-soo lanjut menjelaskan, umumnya seorang hunter rang S akan mendapatkan 10% keuntungan dari sebuah raid. Tapi khusus untuk Jinwo, mereka akan memberikan keuntungannya sebesar 20%. Hingga sampailah ketika Park Jong-soo dan kedua anggotanya sudah sangat yakin kalau Jinwo pasti akan menyetujui kompensasi ini. Tapi pada kenyataannya Jinwo malah meminta mereka untuk membagi rata hasilnya. Itu dikarenakan Jinwo hanya akan bekerja sama jika Park Jong-soo menganggap dirinya bukan sebagai individu, melainkan sebagai guild agent yang baru saja mereka bentuk. Nah, mendengar hal itu Park Jong-soo kemudian mencoba menawar dengan keuntungan 40-60 saja. Namun, Jinwo mengatakan kalau sekarang bukan waktunya Guild Knik untuk bernegosiasi dengannya. Dan alhasil, akhirnya Park Jong-soo tidak punya pilihan lain selain menyetujui kesepakatan itu, tapi dengan satu syarat tambahan, yaitu Jinwo lah yang harus mengalahkan bos dungeon nantinya. Nah, mendengar hal itu Jinwo pun setuju dan mereka berdua langsung berjabat tangan. Namun, bertepatan ketika Park Jong-soo memberitahukan bahwa mereka akan memulai raidnya besok dan ia segera mengajak Jinwo untuk ikut bersama mereka, tapi Jinwo mengatakan tidak karena malam ini Jinwo punya urusan yang harus diselesaikannya. Seketika itu, Jinwo lalu menyembunyikan salah satu prajurit bayangannya di dalam bayangan Park Jong-soo. Sembari Jinwo mengangkat telepon dari nomor baru yang sejak dari tadi mengganggunya. Namun, ternyata itu adalah panggilan ibunya yang baru saja membeli HP baru. Dan untuk malam ini, Jinwo akan menghabiskan waktunya bersama keluarganya. Nah, kemudian di keesokan harinya, di saat raid di wilayah Gwangnali di kota Busan telah dimulai, di sini terlihat para hunter dari Guild Knik yang sudah berkumpul di depan gate dengan semangat yang membara. Namun, di sisi lain, Park Jong-soo malah terlihat gelisah karena saat ini Jinwo belum tiba di lokasi gate. Padahal raidnya akan segera dimulai dalam waktu 5 menit lagi. Nah, sementara di tempat berbeda di mana cuacanya yang sedang buruk, terlihat Jinwo sedang mengkhawatirkan adiknya bahwa apakah Jin-ah sudah membawa payung ke sekolah. Hingga begitu Jinwo memutuskan untuk segera pergi bergabung dengan tim Guild Knik menggunakan skill Shadow Exchange-nya. Tanpa disadari oleh Jinwo, ternyata di sekolah adiknya saat itu juga muncul sebuah gate misterius, di mana 3 siswa yang berada di dekat sana awalnya menduga bahwa gate ini tidaklah berbahaya karena hanya hunterlah yang bisa masuk ke dalamnya dan tidak ada monster yang bisa keluar dari sana sebelum gate-nya benar-benar terbuka dalam waktu seminggu sejak kemunculannya. Namun, tak lama ketika salah satu siswa tampak meragukan hal itu, mengingat tidak ada yang tahu kapan gate ini muncul, tiba-tiba gate ini mulai retak dan keluar tangan monster yang langsung mencengkram kepala salah satu siswa. Lantas siswa ini lalu mencoba meminta tolong kepada 2 siswa lain untuk menyelamatkannya. Tapi naas, tangan si monster malah sudah lebih dulu menghancurkan kepala siswa itu, serta melanjutkan dengan membunuh 2 siswa lainnya. Nah, monster yang muncul kali ini adalah Orc berkulit hijau. Mereka secara alami adalah pemburu, walaupun kecerdasan mereka kurang daripada manusia. Tapi, dalam hal melacak dan memburu, monster ini sejatinya adalah pemburu yang sangat menyukai bau daging dan darah. Namun karena tujuan mereka hanyalah mengintai, maka mereka sengaja menahan instingnya dan lebih memprioritaskan misi mereka.
yang dimana ketika salah satu Orc kemudian berbicara kepada Orc lainnya, tempat ini penuh dengan mangsa, tapi bangunannya sangat rumit seperti sebuah kastil. Jadi setelah kita membantai semua manusia di tempat ini dan memperkuat posisi kita, maka barulah kita akan memulai perburuan yang sesungguhnya. Yang dimana nantinya Orc ini akan menargetkan sekelompok siswa yang belum menyadari kemunculan monster di sekolah mereka. Nah, sementara ketika monster Orc mulai bergerak untuk membantai semua siswa yang ada di sekolah, scene kemudian berganti memperlihatkan Jinwo yang sudah tiba di lokasi raid sembari ia mengamati Gate beserta para hunter dari Guild Kenik, yang mana ia merasa kalau Gate ini terlihat lebih besar dari aslinya, serta Guild Kenik memiliki jumlah hunter terbanyak. Dan seperti yang Jinwo perhatikan, ternyata banyak hunter rang A ada di guild ini. Lantas, melihat kehadiran Jinwo di sini, sontak mereka pun langsung mengerumuni Jinwo dan memberikan pujian atas aksi Jinwo yang sangat menakjubkan saat raid di Pulau Jeju. Hingga sampailah ketika mereka terus mengajukan banyak pertanyaan kepada Jinwo, di mana satu di antara hunter di sini mengatakan kepada Jinwo, apakah dia akan memimpin raid kali ini. Seketika itu, Hunter Joeng tiba-tiba menghentikan mereka sembari mengatakan, aku adalah healer utama dari tim penyerang. Serta Park Jong-soo juga lalu menghampiri Jinwo untuk menjelaskan bahwa dirinya lah yang akan memimpin raid ini, sedangkan Jinwo hanya bertugas untuk melindungi mereka saja. Nah, mendengar hal itu tentunya telah membuat para hunter lainnya jadi merasa kecewa karena mereka sudah bosan dipimpin oleh Park Jong-soo. Lagi pula jika Jinwo hanya melindungi mereka dari belakang dan memastikan mereka aman, hal itu juga membuat mereka merasa apakah mereka segitu lemahnya sampai-sampai membutuhkan perlindungan dari orang lain. Nah, mendengar hal itu Jinwo pun tampak tersenyum tipis karena itu berarti tim ini memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Nah, sementara bertepatan dengan raid yang telah dimulai dan seluruh tim penyerang juga langsung memasuk gate, scene kemudian lagi-lagi berganti ke suasana di sekolah yang tampak semakin mencekam karena sudah ada banyak siswa yang dibantai oleh monster tersebut. Nah, sebagian siswa ada yang berhasil menyelamatkan diri mereka dengan keluar dari gedung sekolah. Namun, sebagian lainnya masih terjebak di dalam gedung dan mencoba memberikan perlawanan. Nah, sembari monster itu terus melakukan pembantaian terhadap siswa yang mencoba keluar dari gedung, salah satu monster lalu memberitahukan kepada kaptennya bahwa ada manusia yang memiliki energi sihir, yang tak lain itu adalah Jin A, adik dari Sun Jinwo. Nah guys, sampai di sini dulu, jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu cerita dari kelanjutan anime ini. Salam AILT.